Shalom jemaat kasih Tuhan, panggilan ibadah pada pagi hari ini akan diambil dari Amsal pasalnya yang keempat, ayat 23 dan 26. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jemaat kasih Tuhan, kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan godaan. Dan khususnya pada saat-saat situasi yang seperti ini, ya kadang-kadang godaan itu bisa terasa semakin kuat. Tapi biarlah sebagai orang percaya, kita boleh tetap menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah pada hari ini ketika kita beribadah, kita juga mempunyai suatu kerinduan supaya Tuhan boleh kembali mengingatkan kita untuk boleh menjaga hati kita. Mari jemaat kasih Tuhan, kita akan beribadah mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh mengucap syukur sekali lagi kita dapat beribadah bersama-sama. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih-Nya tidak berkesudahan. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Mari bersama-sama kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Bapa dalam surga, tiliklah hati kami ya Tuhan. Sekiranya Engkau dapati hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu. Tuhan, sesungguhnya kehidupan kami terbuka di hadapan-Mu. Dan hari-hari kami seperti buku yang terbaca oleh sesama kami. Ya Tuhan, kami mohon ampun jikalau yang tertulis di dalam kehidupan kami bukanlah puisi indah yang memuliakan nama Tuhan. Tapi sebaliknya, justru catatan-catatan yang mendukakan hati-Mu dan yang menyesakkan hati sesama kami. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Kami percaya ya Allah, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kami mengakui dosa kami, Engkau mengampuni kami. Di dalam darah anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami memohonkannya. Ya Tuhan, sebentar kami akan memuji-muji nama-Mu. Layakkan kami Tuhan. Sehingga setiap pujian yang kami naikkan sungguh boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti Yosua yang berketetapan, yang tercatat dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 15. Bahwa dia memilih untuk beribadah kepada Tuhan yang benar. Dia dan seisi rumahnya. Seperti itu juga Bapak Ibu, saya percaya setiap kita yang saat ini sedang beribadah pun berketetapan untuk beribadah kepada Allah yang benar. Allah yang patut kita tinggikan, patut kita puji. Mari bersama kita naikkan Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Allah Bapa hadir dalam
bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada yang mengasihi, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya, oh dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalanlah jadi teranglah. Pujilah adanya, budi bebaskannya, budi selamatkannya. Bait yang ketiga, Rohul Kudus hadir dalam bait sucinya. Roh Kudus hadir dalam bait sucinya, dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah adanya, dalam bait kudus-Nya, selamanya puji-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita yang sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupannya, pasti tidak akan pernah sama lagi. Karena Allah Roh Kudus terus-menerus bekerja untuk memperbarui kita sehari demi sehari untuk makin serupa dengan Kristus. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk menaikkan pujian, hidupku takkan sama. Katakan Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Katakan bahwa Tuhanlah satu-satunya hidup kita. Dia alasan kita untuk kita hidup. Dia alasan untuk kita memuji nama-Nya. Kaulah satu-satunya, Sumber dari segalanya. sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu kupegang. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku,
hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemazmur menyatakan dengan penuh keyakinan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-57. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang teguh pada firman-firman-Mu. Saya berharap setiap kita pun seperti pemazmur yang mempunyai ketetapan hati untuk selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Sebentar kita akan mendengarkan perenungan firman yang akan dibawakan oleh hambanya, Gembala kita Pendeta Henry Ongko Wijoyo. Bersama-sama kita akan menyimak, kita akan merenungkannya. Kita akan menyatakan dalam pujian bahwa Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana
haus dan lapar akan Engkau. Katakan kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang Tuhan. Kaulah yang kupandang Selama hidupku. selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Jemaat kasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, ya saya percaya tidak ada di antara kita yang sama sekali tidak pernah membuat suatu komitmen di hadapan Tuhan. Ya satu waktu dalam kehidupan kita, ya saya percaya setiap kita pernah membuat tekad di hadapan Tuhan. Tapi Kitab Yosua mengajarkan kepada kita bagaimana kita perlu untuk secara berkala melihat kembali ya komitmen kita di hadapan Tuhan. Sekaligus juga Kitab Yosua mengajarkan kepada kita apa yang kita harus perhatikan supaya jangan kita hanya membuat tekad dan kemudian tidak melakukannya. Tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sekali lagi untuk kasih setia yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami rindu ya Tuhan, kami juga boleh setia kepada Tuhan. Seperti Tuhan juga boleh setia kepada kami. Dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan sebentar ini, ajar kami untuk boleh melihat kembali komitmen kami di hadapan Tuhan. Ajar kami juga untuk boleh bukan hanya berkomitmen, tetapi bahkan melakukannya. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berbicaralah kiranya kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat kasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama melihat dari Yosua pasal yang ke-23. Ya, seperti biasanya kita tidak akan melihat keseluruhan pasal, tapi saya ingin mengajak kita untuk awal ini memperhatikan ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Yosua pasal 23 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Dikatakan di sana apa? Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel. Para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu." Nah saudara, di dalam kitab Yosua kita sudah bersama-sama melihat 2 dari 3 tugas penting yang Tuhan berikan kepada Yosua.
Tugas pertama yang sudah kita lihat bersama-sama sekian kali, yaitu bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Jadi dalam Yosua 1 ayat 12 kita melihat bagaimana Yosua memimpin Israel memenangkan perang demi perang. Dan kemudian ketika usianya dia sudah lanjut, mulai Yosua pasal yang ke-13 kita melihat Yosua mengerjakan bagian dia yang kedua. Itu bagaimana dia membagikan tanah Kanaan kepada suku-suku Israel. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama melihat tugas ketiga yang Yosua lakukan. Apa ya? Ya, selain daripada dia memimpin Israel ke dalam peperangan, ya, memenangkan kota demi kota, ya, selain daripada dia membagi-bagi tanah Kanaan kepada suku-suku Israel, maka hal penting ketiga yang Yosua lakukan adalah dia memberikan pesan terakhir kepada Israel sebelum dia meninggalkan mereka. Nah, saudara, hal ini bukan sekedar sesuatu tempelan. Begitu ya, seperti sesuatu hal yang sisa-sisa terakhir yang seolah-olah kurang penting. Tidak. Karena kitab Yosua memakai 2 pasal ya untuk mencatat pesan terakhir Yosua kepada bangsa Israel. Pasal ke-23 yang tadi sudah kita baca ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Di sini kita melihat Yosua memberikan pesan kepada para pemimpin Israel. Dan di dalam Yosua pasal yang ke-24 kita bisa melihat juga bagaimana Yosua memberikan pesan kepada seluruh rakyat Israel. Ya, sehingga selama sebanyak 2 pasal secara khusus bagaimana penulis kitab Yosua yang mencatat mengenai pesan terakhir Yosua yang menunjukkan bahwa ini merupakan suatu pesan yang penting. Nah, saudara, di dalam pesan ini apa yang sebetulnya Yosua sampaikan? Ya, yang pertama, yang tadi sudah sempat kita melihat bersama-sama ya di ayat yang ketiga. Ya, dikatakan di sana itu apa? Ya, aku telah tua dan sangat lanjut umur. Ayat yang ketiga. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Nah, saudara, sama seperti Musa. Dan bahkan sama seperti di dalam seluruh kitab suci kita melihat ketika orang Israel diajak untuk kembali mengingat komitmen mereka, maka hal yang pertama yang diminta daripada mereka bukan langsung kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Tidak. Jadi setiap kali bangsa Israel diajak untuk melakukan rekomitmen kembali, maka hal yang pertama yang dikatakan kepada mereka selalu adalah apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka. Dan Yosua di sini bukan merupakan suatu perkecualian. Jadi baik di dalam Yosua pasal 23 maupun di dalam Yosua pasal ke-24, Yosua tidak berangkat langsung dengan memberikan instruksi, perintah, peringatan, dan seterusnya. Tidak. Tapi Yosua mengingatkan kembali bangsa Israel kepada apa yang Tuhan sudah janjikan. Bahkan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Saudara, ini merupakan suatu prinsip yang penting ya. Di dalam relasi Tuhan dengan kita. Mengapa kita harus rekomitmen? Kenapa kita perlu mengingat? Ya, karena di dalam relasi Tuhan dengan kita, tidak pernah pertama-tama kita yang memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ya, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Tidak pernah kita yang memberikan terlebih dahulu kepada Tuhan. Sehingga saya berkali-kali mengatakan, apakah perintah pertama dari 10 perintah Allah? Ya, kita yang adalah orang Kristen, kita seringkali mengatakan janganlah ada Allah lain padamu. Tetapi orang Israel akan mengatakan bukan. Ya, ayat atau perintah pertama dari 10 perintah Allah adalah akulah Allah yang melepaskan engkau dari Mesir. Baru kemudian janganlah ada Allah lain daripadamu. Ya, sehingga ini suatu prinsip yang penting ya. Kenapa kita perlu melakukan rekomitmen? Ya, kenapa kita perlu mengingat kembali komitmen kita? Bukan cuma untuk memastikan bahwa kita ingat apa atau tekad apa yang pernah kita ambil di hadapan Tuhan. Tapi yang pertama-tama supaya kita kembali mengingat ya, apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Di perjanjian lama seperti itu. Di perjanjian baru juga bukan? Ya, setiap kali perjamuan kudus kita selalu diingatkan apa?
inilah darah perjanjian. Atau inilah tubuh yang terpecah bagimu. Ambillah, makanlah sebagai peringatan akan aku. Ya, penting sekali untuk kita mengingat apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Sekaligus penting sekali kita juga boleh mengingat relasi Tuhan dengan kita. Juga selalu menuntut respon yang daripada kita. Ya, sehingga segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Tapi tidak pernah kemudian berhenti begitu saja setelah kita menerima daripada Tuhan. Maka berikutnya adalah apa? Ya, bagaimana seharusnya kita berespon. Di dalam perjanjian lama seperti itu. Di dalam perjanjian baru juga seperti itu. Sehingga pertanyaannya ya, apakah seolah-olah Tuhan ini seperti kurang tulus ya? Ya, setelah memberikan sesuatu selalu meminta bagaimana kita mengembalikan apa. Ya, setiap kali melakukan sesuatu selalu kemudian kita harus memberikan respon. Apakah berarti Tuhan seolah-olah kurang tulus? Ya, tidak mau rugi. Ya, kalau give mesti sekaligus take. Ya, tidak bisa sekedar give. Saudara, bukan. Ya, karena apapun yang kita berikan kepada Tuhan tidak mungkin bisa sepadan dengan apa yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Tetapi mengapa selalu ketika Tuhan melakukan sesuatu baik untuk Israel maupun untuk kita hari ini, Tuhan selalu menuntut respon? Karena di sini justru kita melihat bukan karena Tuhan itu tidak tulus atau pamrih atau memerlukan sesuatu daripada kita, tidak. Tetapi karena yang namanya relasi itu selalu melibatkan dua pihak. Ya, yang namanya relasi itu tidak pernah hanya berupa satu sisi. Betul ya? Jika pada waktu Tuhan meminta kita berespon, justru di sini sesuatu hal yang kita harus perhatikan baik-baik. Tuhan tidak memperlakukan kita sebagai satu ciptaan yang tidak bisa apa-apa, yang cuma nerimo saja. Tetapi Tuhan memperlakukan kita sebagai manusia. Ya, di mana Tuhan meminta kita untuk berelasi, ya, untuk bagaimana mempertanggungjawabkan secara dewasa. Ya, setiap relasi yang dewasa selalu bersifat dua sisi. Amin. Ya, sehingga beda ya dengan pada waktu misalnya kita sedang naik mobil, ya belakangan karena situasi COVID ya, maka di Surabaya mulai kembali kita melihat beberapa begitu ya di lampu merah. Ya, kembali ada yang, ya saudara tahu begitu ya, meminta sedekah. Yang sebelumnya sudah sangat jarang kita lihat di Surabaya. Nah, saudara, pada waktu kita memberikan sedekah gitu ya, ketika kita memberikan sesuatu, saudara ada yang setelah memberikan memikirkannya lebih lanjut? Begitu ya. Saudara ada yang kemudian mengharapkan suatu timbal balik? Saya percaya kok tidak. Betul ya, karena kita tidak melihatnya sebagai suatu relasi. Ya, kita hanya melihatnya, oh ada orang yang perlu. Dan saya bisa memberikannya tanpa terlalu sulit, ya sudah saya berikan. Tapi pada waktu kita memberikan, kita tidak mengharapkan apa-apa. Ya karena memang kita tidak mengharapkan suatu relasi. Betul ya? Malah kalau kemudian orangnya ingat kita semakin bersyukur atau semakin khawatir. Wah, puji Tuhan. Ya, saya terkenal di antara para yang minta-minta begitu ya. Wah, saya rasa kita malah tidak sejahtera ya. Karena kita cuma mau ngasih. Ya. Karena kita cuman kasihan. Ya, yang kita mau hanya ngasih, kita tidak mau berelasi. Sehingga semakin cepat kita kasih, semakin cepat dia ambil dan dia tidak ingat kita, itu semakin melegakan. Ya, semakin orang itu ingat kita, semakin mengkhawatirkan. Saudara yang tidak ingin Tuhan meminta respon kita, berarti kita hanya ingin dapat belas kasihan Tuhan. Begitu ya. Kita hanya ingin Tuhan memperlakukan kita sebagai ya yang tidak bisa apa-apa. Ya, sehingga cuma bisa nerima. Ya, sehingga sudahlah Tuhan, saya pas butuh, kamu bisa ngasih apa enggak? Begitu ya, saya perlu bantuan. Engkau bisa membantu atau enggak? Ya, dan kalau sudah membantu, ya sudah. Ya, saudara, betulkah hal itu yang kita inginkan daripada Tuhan? Tidak. Ya, sehingga sejauh mana kita menyadari bahwa relasi Tuhan dengan kita sungguh-sungguh adalah suatu relasi, yaitu ketika kita justru mensyukuri dan bukannya menganggap beban ketika Tuhan meminta respon daripada kita.
Itu berarti Tuhan bukan hanya memandang kita sebagai ciptaan yang cuma butuh belas kasihan, setelah itu ya sudah begitu ya. Tapi justru Tuhan memandang kita ya sebagai gambar dan rupa Allah yang sudah menerima pertolongan Tuhan dan bagaimana kita seharusnya berespon dengan benar. Ya, sehingga di dalam Alkitab kita melihat baik perjanjian lama maupun perjanjian baru selalu diawali dengan Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang memperlakukan kita seperti seorang pengemis yang selain mendapatkan tidak bisa kemudian memberi apa-apa. Tapi Tuhan yang mau berelasi dengan kita, ya sehingga sudah sewajarnya dan selayaknya kita kemudian berespon kepada Tuhan. Sehingga di sini kita melihat setelah Yosua mengingatkan kepada orang Israel, Tuhan adalah Tuhan yang berperang untuk engkau. Ya karena Tuhanlah engkau bisa memenangkan setiap peperangan. Maka sekarang engkau harus berespon kepada Tuhan. Tetapi respon seperti apa yang Yosua minta dari orang Israel? Nah saudara, secara yang menarik begitu ya, Yosua meminta 2 respon. Ya, respon yang pertama yang kita sudah banyak tahu, ya sehingga kita tidak akan bahas secara panjang lebar. Respon yang kedua, nah saudara, kita yang mungkin jarang untuk merenungkan baik-baik. Dan yang menariknya justru respon yang kedua ini yang Yosua bahas secara lebih panjang lebar daripada respon yang pertama. Ya, respon pertama itu apa sih? Ya, saya percaya saudara sudah sangat-sangat sering mendengarnya ya. Di dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-6. Dikatakan apa di sana? Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Supaya kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, satu respon yang saya percaya khususnya kita jemaat Elion ya, terus diingatkan, ya cintailah firman Tuhan, ya taatilah firman Tuhan. Ini satu respon yang kita sudah sangat-sangat hafal, ya sehingga hari ini kita tidak akan bahas secara khusus. Ya karena izinkan saya mengaminkan, begitu ya, saudara sudah tahu bahwa sebagai satu respon yang kita harus berikan kepada Tuhan. Maka seperti Yosua yang kita lihat di dalam kesempatan terakhir ya. Dia mau taat kepada Tuhan. Ya bukan dia membuat aturan sendiri. Firman Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepada Musa. Yosua tidak tersinggung. Tapi dia baik-baik taat. Dia baik-baik mempelajari kebenaran firman Tuhan. Begitu ya. Sehingga sejauh mana kita bisa meneladani Yosua. Tapi hari ini yang saya ingin tekankan adalah respon yang kedua. Yang mungkin lebih jarang dibahas. Yang menariknya Yosua bahas secara lebih panjang daripada hal yang pertama. Yaitu jikalau kita sungguh-sungguh ya, mau menghargai komitmen yang kita buat di hadapan Tuhan. Sejauh mana kita bukan hanya bertekad membaca Alkitab, mempelajari Alkitab. Tapi sejauh mana kita juga awas terhadap pergaulan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara perhatikan. Tadi yang mengenai respon supaya taat kepada firman Tuhan, itu Yosua bahas satu ayat. Ya, Yosua 23 ayat yang ke-6. Tapi ayat yang ke-7 dikatakan apa? Supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu. Demikian juga di ayat yang ke-12. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka, bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu, duri di matamu sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mana yang lebih panjang? Begitu ya? Ya, perintah untuk supaya bangsa Israel baik-baik mengingat firman Tuhan. Ya, atau perintah supaya bangsa Israel baik-baik menjaga pergaulan mereka. Saudara, mana yang lebih panjang? Saudara, menarik ya. Kita melihat tadi, ternyata hal yang kedua ini dibahas secara lebih panjang. Dan kalau saudara membaca di dalam pasal yang ke-24, saudara akan menemukan fenomena yang sama. Yosua secara sungguh-sungguh memperingatkan, ya bukan cuma sekedar supaya bangsa Israel menaati firman Tuhan, yang pasti penting, yang saudara juga amin.
Ya, tapi sejauh mana kita juga mengamini ya, menjaga pergaulan. Ternyata sesuatu hal yang Tuhan beri penekanan yang sungguh-sungguh. Kenapa? Ya karena Yosua menyadari dan Tuhan menyadari apa yang orang Israel kurang sadari, termasuk orang Kristen kurang sadari, yaitu bagaimana pergaulan yang buruk itu bisa mempengaruhi hal yang baik. Jadi dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-33 dikatakan apa? Jangan kamu sesat. Ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Atau terjemahan Inggris bisa lebih jelas ya. Do not be deceived. Ya, bad company ruins good morals. Begitu ya. Jangan tertipu. Ya, teman-teman yang tidak baik. Begitu ya. Kawan-kawan yang buruk itu merusakkan moral yang baik. Ya, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, ini dikatakan bukan cuma di perjanjian lama ternyata. Ternyata perjanjian baru Paulus memberikan perintah yang sama. Ya, Paulus memberikan peringatan yang sama. Ya, sehingga bukan cuma orang Israel ya yang mesti memperhatikan bagaimana mereka bergaul. Tapi kita juga sebagai orang Kristen perjanjian baru harus melakukan hal yang sama. Dan apa yang Paulus katakan itu mengandung dua hal yang kita perlu perhatikan baik-baik. Yang sekali lagi seringkali hal keduanya yang kita itu lewatkan. Ya, dari 1 Korintus 15 ayat 33 apa yang kita bisa pelajari? Ya. Yang pertama kita melihat ya, bagaimana hal yang buruk ya itu lebih mudah mempengaruhi hal yang tidak baik. Ya, nah saudara di sini kita melihat hal yang pertama, hal buruk lebih mudah mempengaruhi hal yang baik, sementara hal baik lebih sulit mempengaruhi yang buruk. Amin. Ya, Yosua tadi tidak mengatakan bagaimana bad company, begitu ya, teman-teman yang tidak baik itu gampang merusakkan mereka yang netral-netral, mereka yang gampang ikut, tidak. Ya, tapi firman Tuhan jelas mengatakan apa? Ya, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, bad company ruins good morals. Jadi bukan cuma hal yang buruk itu mudah mempengaruhi yang memang sudah sama-sama buruk, begitu ya. Tapi hal yang buruk itu mempengaruhi apa bahkan yang sudah baik. Ya karena ini adalah dunia berdosa. Betul ya? Merusakkan sesuatu itu gampang sekali. Memperbaiki yang sudah rusak itu sulit sekali. Amin. Ya, sehingga itu kenapa kita mesti berjaga-jaga. Ya, sehingga sekali lagi kenapa di dalam gereja Elion kita sangat menganggap penting begitu ya. Untuk kita bisa memiliki konseling pranikah yang baik. Karena lebih mudah untuk kita berjaga-jaga di awal. Ya, daripada kalau pernikahan sudah terlanjur tidak baik kemudian kita harus memperbaikinya. Itu begitu sulit. Ya, karena sekali lagi ini dunia yang berdosa. Betul ya? Apa ini bahasa Jawanya ya, memesokkan itu apa ya, begitu ya, ya mobil begitu ya, bagaimana mudah sekali ya, mudah sekali membuatnya itu tidak dalam bentuk yang baik, ya saudara tahu pesok begitu kan ya, daripada setelah itu kemudian mesti diluruskan kembali itu sangat sulit, ya, bahkan ada beberapa mobil ya. Ya, saudara pasti tahu itu kenapa saya tidak boleh menyebut namanya begitu ya. Tidak perlu sampai bersentuhan dengan mobil yang lain. Saudara dorong aja bisa masuk itu bodinya gitu ya. Dan bukan karena saudara yang terlalu kuat. Ya, gampang sekali ya untuk bagaimana membuat sesuatu hal yang baik menjadi tidak baik. Tetapi untuk mengembalikannya itu sangat sulit. Ya, sehingga hal yang pertama sejauh mana kita menyadari ya kenapa perlu berhati-hati dengan pergaulan. Karena yang buruk itu lebih gampang mempengaruhi yang baik ketimbang sebaliknya. Tapi yang kedua, yang seringkali kita tidak sadari itu apa? Itu sejauh mana kita menyadari saudara, hal ini tidak hanya berlaku untuk anak saudara. Ya, hal ini tidak hanya berlaku untuk remaja dan pemuda. Saudara, sejauh mana kita menyadari, kita mau usia berapapun, sama. Amin. Ya, saya percaya kalau hal yang pertama tadi, ya, saya rasa kita akan amin ya. Itu kenapa kita khawatir dengan pergaulan anak. Betul ya? Karena ya anak itu masih anak.
Ya, sehingga kalau kemudian sudah dibesarkan susah-susah, ya kemudian mempunyai pergaulan yang salah, ya bagaimana dengan gampang seolah-olah yang kita tanam dari kecil rusak begitu saja. Sehingga banyak orang tua hari ini yang menarik bukan hanya orang tua Kristen ya, betul ya, orang tua Kristen, tidak Kristen, kita hati-hati sekali dengan anak itu bergaulnya seperti apa. Ya bahkan bukannya tidak ada ya. Anak dibawa ke gereja, kenapa begitu ya? Supaya dapat pergaulan yang baik. Ya, supaya jangan sampai anak jatuh kepada pergaulan yang salah. Sesuatu hal yang baik sih, ya tidak salah sih begitu ya. Sehingga untuk anak, ya saya percaya setiap kita amin ya. Anak ini kalau sampai jatuh kepada pergaulan yang salah, gawat ini. Ya, sehingga sebagai orang tua yang sudah berjerih lelah, menyekolahkan, memberi susu dan seterusnya, kita sangat concern ya teman anak kita itu seperti apa. Tapi masalahnya dan pertanyaannya, kalau untuk kita bagaimana? Ya, atau kita merasa bahwa saya kan sudah besar Pak. Begitu ya, bukan lagi kayak remaja pemuda yang gampang ikut arus. Ya saya kan sudah besar. Sehingga saudara, bolehkah saya mengatakan ya 9 dari 10 orang tua yang khawatir anaknya jatuh kepada pergaulan yang salah, mungkin tidak pernah khawatir dia sendiri pergaulannya bagaimana. Saudara pernah mengevaluasi pergaulan saudara? Saudara pernah khawatir begitu ya, bagaimana pergaulan kita itu mempengaruhi kita? Bolehkah saya menebak bahwa sangat sedikit ya di antara kita yang takut anak jatuh kepada pergaulan yang salah, yang juga sama takutnya. Ya kalau bagaimana kalau kemudian kita jatuh kepada pergaulan yang salah? Dan kenapa? Ya, kenapa Yosua berbeda dengan kita ya? Kenapa di sini yang menarik tadi Yosua mengumpulkan siapa? Bukan mengumpulkan, maka Yosua mengumpulkan anak-anak kecil Israel. Begitu ya? Saudara membaca begitu, maka Yosua mengumpulkan remaja dan pemuda Israel. Ingat baik-baik ya nak, begitu ya, jangan bergaul sama orang Kanaan. Nanti kamu jatuh kepada perbuatan yang salah. Saudara menariknya tidak ya? Dan menariknya tadi pertama kita mengatakan Yosua 2 kali memberikan nasihat. Pasal 24 kepada seluruh orang Israel. Begitu ya. Pasal 23 kepada pemimpinnya. Ya sehingga bukan cuma sekedar orang dewasa. Itu juga yang rentan kepada pergaulan yang salah. Tapi bahkan orang dewasa yang juga sepertinya secara rohani dewasa. Ini pemimpin loh. Begitu ya. Berarti bukan cuma sekedar orang dewasa, tapi di sini adalah penatua-penatua. Orang-orang yang juga bijaksana. Bahkan pemimpin-pemimpin yang mendampingi Yosua. Betul ya? Pada waktu peristiwa Gibeon, kalau saudara ingat bagaimana bukan cuma Yosua kemudian yang menenangkan rakyat Israel yang marah karena ini gara-gara Yosua kita tidak bisa menyerbu Gibeon begitu ya. Tapi bagaimana pemimpin-pemimpin Israel juga bersama-sama Yosua menenangkan rakyat. Sehingga pemimpin-pemimpin ini adalah mereka yang mengenal Yosua. Ya, mereka juga yang pengertian firman Tuhannya baik. Tapi saudara, di sini satu hal yang kita harus perhatikan. Yang justru pertama Yosua nasihati, hati-hati dengan pergaulanmu. Ya, itu bukan cuma sekedar, bukan anak-anak. Tapi bahkan bukan sekedar orang dewasa. Tetapi malah pemimpinnya. Kenapa ya? Ya, kalau hari ini kita pikir, Pak, kan enggak mungkin lah Pak, gara-gara teman saya hari ini. Atau ya katakanlah bisa jadi ada ya orang dewasa yang gara-gara teman berjudi atau enggak. Atau berjudi dan seterusnya begitu ya. Tapi sepertinya kan sampai hari ini saya tidak. Nah saudara kan di sini kita melihat, ya saya melihat yang lebih dalam. Bukan cuma sekedar ada bahaya jatuh kepada pergaulan. Ya, yang itu membuat kita takut kan. Gimana kalau anak kita ikut-ikut rokok? Gimana kalau anak kita takut ikut-ikut pornografi atau bahkan ikut-ikut narkoba, begitu ya? Yang kita merasa setidaknya kita secara dewasa kita ya rasanya tidak akan ke sana. Bukannya meskipun bukan berarti orang dewasa tidak bisa dipengaruhi narkotik, tapi ya mestinya kalau saya ya enggak lah sebagai jemaat Elion. Oke, tapi sejauh mana kita menyadari itu bukan satu-satunya hal yang menakutkan, begitu ya? Tapi ketika Yosua memperingatkan bangsa Israel, di sini kita melihat bukan cuma sekedar karena orang Israel jangan bergaul dengan orang Kanaan, karena orang Kanaan bisa mengajak Israel jatuh kepada perilaku yang salah, tapi ada hal yang lebih serius.
Ya, di dalam Yosua pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-7 dikatakan apa? Supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu itu. Bukan sekedar nanti kamu juga ikut-ikutan moralnya jelek loh ya. Gitu ya. Nanti kamu juga ikut-ikutan kelakuannya tidak baik loh ya. Saudara, meskipun itu jelas, pasti. Tapi yang menarik adalah Yosua mengatakan apa di ayat yang ke-7? Supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa itu, serta mengakui nama Allah mereka, bersumpah demi nama itu, beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Saudara, ini suatu hal yang penting. Yang kita harus ingat baik-baik. Kita yang yakin, tidak mungkin lah Pak, saya akan terpengaruh atau rokok atau kemudian ke diskotik atau apa. Oke, tapi saudara menyadari enggak ya, ada pengaruh yang lebih dalam. Ya, ketika kita tidak hati-hati dengan pergaulan kita, oke. Secara kelakuan sepertinya kita oke, begitu ya. Tapi betulkah kita menyadari bahwa pergaulan yang buruk tidak hanya bisa mempengaruhi moral yang baik, tetapi juga iman yang baik dan kasih kepada Tuhan yang baik. Saudara, ini yang harus kita hati-hati. Ya, teman-teman kita begitu ya, mungkin nggak harus wah mereka kelakuannya itu buruk, enggak kok Pak. Ini teman-teman yang juga baik. Oke. Tapi Yosua mengingatkan kita bagaimana dengan imannya. Dan di sini kita melihat ya, saudara, izinkan saya mengatakan tidak ada orang yang tidak bertuhan. Begitu ya. Ya, termasuk bahkan orang yang sepertinya ateis pun itu juga bertuhan. Jika perhatikan baik-baik. Ya, jangan kita mengatakan, oh enggak kok Pak, aman. Ya, teman-teman saya meskipun enggak Kristen, enggak pernah ngajak saya pindah agama kok. Begitu ya. Enggak pernah ngajak saya keluar dari Elion. Enggak. Sehingga kita enggak, waktu kumpul tidak bicara mengenai hal-hal agama Pak. Enggak, begitu ya. Sehingga jangan takut, kita tidak akan seperti orang Israel. Ya, kita tidak akan sampai pindah agama. Buktinya sampai hari ini juga masih ke Elion satelit sudah sekian puluh tahun. Saudara, tapi maksud di sini adalah lebih dalam daripada itu. Ya, setiap orang itu pasti mempunyai Tuhannya masing-masing. Begitu ya, bahkan mereka yang ateis sekalipun, ya, selalu yang namanya manusia itu tidak pernah bisa hidup untuk dirinya sendiri. Yang namanya manusia, mau yang namanya manusia paling mandiri sekalipun, pasti mempunyai sesuatu hal yang dikejar. Begitu ya. Sehingga memang belum tentu agama lain. Tapi sederhananya, betul orang yang tidak baik-baik di dalam iman tidak menyembah harta. Ya, betulkah orang yang tidak baik-baik beriman tidak menyembah bagaimana penghargaan manusia? Begitu ya. Betulkah orang yang tidak beriman yang tidak beriman Kristen ya mereka tidak mengharapkan atau tidak mengejar pengakuan orang lain? Ya, sehingga sepertinya memang secara iman enggak, mereka tidak mengajak saya untuk pindah agama. Oke. Tapi sejauh mana kita menyadari begitu ya, nilai-nilai ya yang dimiliki oleh teman-teman kita yang bukan orang percaya tanpa sadar itu bisa mempengaruhi kita sehingga kita mungkin masih Kristen tapi mungkin dalam hati kita ada hal-hal yang lain yang lebih menarik daripada Tuhan. Amin. Ya, saudara, di sini kita mesti berhati-hati ya. Dewa itu apa sih? Ya, hari kita mungkin mengatakan, wah apalagi dewa, Pak, aman. Ya, tidak akanlah saya menyembah dewa ini, dewa itu. Tapi saudara perlu tahu, kenapa orang Israel pada waktu itu pada akhirnya betul-betul ikut menyembah dewa. Baal itu apa? Ya, Asyitoret itu apa? Begitu ya, sebelum kita merasa pasti aman. Saya tidak akan melakukan seperti Israel. Saudara perlu tahu, yang dewa-dewa yang disembah oleh Israel, yang akhirnya membuat Israel dibuang dari tanah Kanaan, ya sehingga peringatan Yosua betul-betul terjadi, begitu ya. Itu adalah dewa kesuburan, dewa yang menjanjikan berkat, ya dewa yang menjanjikan kekayaan, dewa yang menjanjikan kemakmuran. Dan saudara izinkan saya mengatakan pada hari ini, saya khawatir ya. Ya banyak orang Kristen yang tetap minggu ke gereja sih, tapi karena pergaulannya, saudara betulkah mengasihi Tuhan lebih daripada kemakmuran berkat? Ataukah saudara mengasihi berkat kemakmuran lebih daripada Tuhan? Yang mana ya?
nilai-nilai apa ya yang saudara sebetulnya masukkan ke dalam hati kita. Sehingga mungkinkah ya kalau kita diajak untuk melayani, diajak untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita enggan. Mungkinkah itu bukan karena saudara belum sungguh-sungguh bertobat? Ya mungkinkah itu bukan karena saudara imannya ternyata iman yang palsu, tapi mungkinkah karena saudara terlalu banyak bergaul dengan mereka yang tidak mempunyai iman yang sama? Begitu ya, yang lebih mengutamakan hal-hal yang tadi saya katakan. Ya, karena betul ya, manusia tidak mungkin tidak bertuhan. Ya, meskipun mungkin bukan namanya Tuhan Yesus atau dewa-dewi yang lain, tapi manusia tidak mungkin tidak bertuhan. Betul ya? Seperti yang pada waktu kita ikut kelas fokus saya mengatakan, heran ya, orang-orang yang katanya ateis, ya tidak perlu Tuhan, kenapa kok masih mendambakan pengakuan dari orang-orang yang mereka anggap itu penting? Saya pernah mengatakan kan, bahkan mungkin beberapa kali ya, banyak orang ingin bekerja di Facebook begitu ya. Karena wah kalau sampai dipuji ya oleh Mark Zuckerberg itu aduh rasanya bagaimana ini. Ya, apalagi juga di Apple begitu ya. Kalau sampai Steve Jobs mengatakan wah good job begitu ya. Waduh itu rasanya ada satu perasaan bangga yang tidak bisa diukur dengan uang. Heran loh. Ya, ini orang-orang pinter loh. Begitu ya. Orang-orang pinter dan mungkin juga sebagian buat apa Tuhan begitu ya. Tapi kenapa kok begitu haus dengan pujian? Kenapa anak begitu mengharapkan pengakuan daripada orang tuanya? Ya, sehingga kalau saudara pernah melihat pencarian bakat ya, apapun namanya lah, idol apa dan seterusnya begitu ya, star apa begitu ya. Ya saudara kalau saudara melihat bagaimana resep suksesnya, biasanya selalu akan ada satu juri yang susah sekali, ya susah sekali disenangkan. Begitu ya, ngomongnya paling keras, paling menyakiti begitu ya. Ya heran ya, kenapa selalu ada juri yang seperti ini? Begitu ya. Ya karena sebetulnya juri seperti ini yang paling diperhatikan. Dan yang menarik, salah satu yang membuat juri seperti ini paling diperhatikan bukan cuma sekedar waktu dia menyakiti orang lain. Ya kita kadang-kadang bisa ikut jengkel ya kalau melihat juri seperti ini ngomong enggak pakai mikir begitu ya, enggak pakai mempertimbangkan perasaan daripada kontestan. Tapi saudara pernah memperhatikan enggak? Ketika juri ini memuji seorang kontestan, saudara akan terbawa loh. Ya, dan kontestan yang dipuji oleh juri yang seperti ini juga akan lebih ya merasa lebih daripada kalau dipuji oleh juri yang lain. Kenapa ya? Ya karena manusia itu sangat mengharapkan pengakuan. Heran ya. Padahal katanya tidak perlu siapa-siapa. I'm the captain of myself. Ya, sehingga saya pernah membaca begitu ya. Tidak tahu di sini ada yang tahu Nirvana. Begitu ya. Mungkin tidak banyak ya. Ada yang tahu Blackpink. Wah, saudara tidak tahu Nirvana, tidak tahu Blackpink, saya agak bingung ini zaman apa ini begitu ya. Ya, mestinya yang nggak tahu Nirvana tahu Blackpink mungkin ya, gitu ya. Yang sebaliknya juga sama begitu ya. Nah, saudara, barusan saya membaca begitu ya, Blackpink memecahkan rekor, ya, menjadi grup band wanita pertama yang albumnya itu nomor 1 di Billboard 100. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu Billboard 100, gitu ya. Ini adalah yang mengukur hasil penjualan album musik di Amerika Serikat. Dan selama mulai penghitungan diadakan, tidak pernah grup wanita itu bisa number 1. Ya, ini memecahkan rekor, begitu ya. Grup wanita yang bisa mencapai number 1. Dan menariknya pada waktu bulan lalu ya, Blackpink nomor 1, BTS nomor 2. Yang suka Korea boleh agak bangga sedikit, begitu ya. Ya sehingga pertama kali terjadi juga ya, ini chart Amerika. Begitu ya, 2 peringkat pertama dari Asia semua. Sehingga ini satu wah kalau bisa sampai masuk begitu ya di Billboard 100, apalagi top 10-nya begitu ya, 10 besarnya luar biasa. Sehingga yang menarik begitu ya, kalau saudara tahu Nirvana ya, itu grup musik rock ya yang mengubah dunia rock.
Ya, sebelum Nirvana ya, kalau sudah pernah lihat grup-grup rock sebelum Nirvana itu yang pakai anting-anting gitu ya, terus nggak tahu rantingnya berapa banyak, rambutnya panjang-panjang model seperti perempuan begitu ya, terus wajahnya di make up begitu ya. Tapi Nirvana itu waktu itu lain sendiri ya, t-shirt, ya jeans, ya rambut pendek begitu ya, nggak ada sama sekali glamournya. Ya, sehingga hari ini kalau saudara banyak melihat grup rock yang seperti itu dipengaruhi oleh Nirvana. Ya. Ini grup yang besar sekali, begitu ya. Karena mereka mau menunjukkan, tidak perlu gitu-gitu. Kita tidak perlu diakui orang. Kita mau tampil apa adanya. Kita ya kita. Seperti ini ya seperti ini. Begitu ya. Ya sehingga waktu itu mengakibatkan suatu revolusi yang besar. Tapi yang menarik, begitu ya. Saya membaca pada waktu satu buku menulis mengenai biografi mereka. Ya. Ketika album mereka masuk di peringkat ke-9, begitu ya, Billboard 100 yang tadi saya katakan, masuk di peringkat 9 ya. Wah, waktu itu ya album yang bisa masuk ke 10 besar, itu penjualnya lebih banyak daripada sekarang. Ya, karena sekarang itu banyak yang digital. Ya, waktu itu tidak ada yang digital, begitu ya. Sehingga kalau sampai album itu bisa masuk ke top 10, waduh, itu berarti suatu pengakuan yang besar dan yang menarik. Ya, orang yang kenal mereka mengatakan, ternyata ya seneng itu. Begitu ya. Ya, ternyata pada waktu mereka bisa masuk ke Billboard Top 10, ya ternyata mereka very happy. Ya, padahal tadinya mengatakan kita tidak perlu pengakuan manusia, begitu ya. Kita itu kita, ya kita mau menyanyi apa, kita menyanyi apa. Tapi heran ya. Ya ketika mendapatkan pengakuan, saudara susah untuk tidak senang. Ya, ini satu realita yang orang merasa tidak perlu mengaku Tuhan, perlu memikirkan baik-baik. Ya, sehingga manusia ya, karena kita ini ciptaan, ya tidak mungkin kita bisa puas dengan diri kita sendiri. Ya, sehingga orang kalau tidak percaya kepada Tuhan, dia pasti mengejar sesuatu hal yang lain. Tadi saya mengatakan entah uang, ya entah itu kenyamanan, begitu ya, entah itu keglamoran, kita ingin diterima. Begitu ya, kita ingin diakui, ya kita ingin dihargai. Dan sejauh mana ya pada waktu kita masuk kepada pergaulan yang salah ya, kita akan menerima nilai-nilai yang sama. Ya, sehingga yang namanya apa yang dituhankan itu pasti menggoda. Dan manusia, termasuk umat Allah, termasuk Israel, termasuk orang Kristen, seringkali gampang tergoda. Dan seringkali akhirnya membuat kita tidak lagi sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan. Ya, sehingga pada waktu kita menyadari hal ini, ya, semakin kita sadar kenapa Yosua kok pakai ayat begitu panjang untuk memperingatkan orang Kristen, memperingatkan orang Israel. Yang hari ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, karena Yosua percaya, begitu ya, seperti hari ini saya juga percaya, iman kita sejati. Dan saya percaya setiap awal tahun kita membuat tekad, kita ingin menepati. Amin. Begitu ya. Tapi kenapa kadang-kadang atau seringkali bahkan kita gagal menepati? Saudara, kita perlu baik-baik memperhitungkan ya. Karena jangan-jangan kita jatuh kepada pergaulan yang salah, sehingga nilai dari teman-teman kita itu yang kita terima. Mereka memang tidak mengajak kita pindah agama atau pindah keyakinan, tapi tanpa kita sadar. Ya, kita melihat ada sesuatu hal yang lebih berharga dari Yesus terus saya begitu ya. Gereja terus begitu ya. Ini loh yang baik. Begitu ya. Entah tas merek ini, entah mobil merek apa begitu ya. Entah hal-hal yang lain seperti apa. Wah, ini yang lebih layak dibicarakan. Ini yang lebih indah, ini yang lebih berharga. Sehingga akhirnya kita Kristen, ya kita ke gereja, tapi hati kita sudah berpaut kepada sesuatu hal yang lain. Saudara, kita mesti berhati-hati. Ya, sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya pasti ya, bukan berarti kalau begitu orang Kristen jangan bergaul sama yang bukan Kristen. Bergaulnya sama yang Kristen-Kristen saja, begitu ya. Saudara, jelas tidak. Ya karena kita berbeda dari orang Israel secara situasi. Ya kita hidup di tengah-tengah orang yang memiliki komitmen yang berbeda. Ya mau tidak mau. Ya mulai kita sekolah sampai kita bekerja, teman-teman kita begitu ya. Bahkan seringkali mungkin yang Kristen pun juga mempunyai komitmen yang juga berbeda. Sehingga pasti ya, bukan berarti kita hanya bergaul dengan orang Kristen. Itu malah tidak baik begitu ya. Tapi sejauh mana saudara aware.
Ya, saudara sedang mempengaruhi atau saudara sedang dipengaruhi? Yang mana? Ya, jelas juga bukan berarti sedikit-sedikit menurut Alkitab. Begitu ya. Menurut firman Tuhan. Jelas juga enggak harus seperti itu, begitu ya. Tapi sejauh mana saudara juga berhati-hati. Jangan akhirnya yang terus kita pikirkan adalah apa yang teman-teman kita pikirkan. Padahal mereka tidak pernah memikirkan pekerjaan Tuhan. Ya karena mereka bukan Kristen. Ya wajar-wajar saja mereka tidak pernah memikirkan pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa kita yang Kristen juga ikut-ikutan tidak memikirkan pekerjaan Tuhan? Apakah mungkin karena kita sudah terpengaruh? Ya, sehingga sejauh mana kita aware ya, pergaulan itu mempengaruhi kita. Dan yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam komitmen kita, ya sejauh mana juga kita menganggap penting kehidupan bergereja. Ya, sejauh mana kita menganggap penting kehidupan bergereja. Kita tidak mau jatuh kepada pergaulan yang salah, saudara mempunyai pergaulan yang baik atau tidak. Ya, kalau saudara tidak mau jatuh kepada pergaulan yang salah, tapi juga tidak mempunyai pergaulan yang baik, ya tidak mungkin. Dan itu berlaku bukan hanya untuk anak-anak ya, tapi itu berlaku juga untuk saudara dan saya. Sehingga saudara masih ingat mengapa kita membangun tempat bermain yang baik untuk anak-anak begitu ya? Ya karena kita melihat ya banyak orang tua tidak mau anaknya jatuh kepada pergaulan yang salah. Tapi juga tidak mau anaknya terus main gadget. Begitu ya. Tapi juga tidak menyediakan pergaulan yang baik. Lah terus bagaimana? Ya masa anak kita suruh belajar 24/7 begitu ya? 24 jam 7 hari dalam seminggu. Ya kasihan sekali ya, tidak mungkin. Ya sehingga kita yang tidak mau anak jatuh kepada pergaulan yang salah, kita perlu menyediakan pergaulan yang baik. Amin. Begitu ya. Tapi sejauh mana juga amin itu berlaku juga untuk yang dewasa, berlaku juga untuk saudara dan saya. Ya sehingga bukan kebetulan Alkitab menyebut gereja itu sebagai eklesia. Ya, kata Yunani daripada jemaat itu adalah eklesia yang artinya dipanggil keluar. Yang berarti kita dipanggil keluar dari dunia ini memang bukan untuk kemudian kita tidak kembali ke dunia tapi membentuk suatu kelompok yang eksklusif. Bukan, kita harus kembali ke dunia tapi barang siapa yang tidak mau dipanggil keluar, dia mana bisa kembali ke dunia. Ya, sehingga orang Kristen yang tidak menghargai persekutuan sesama orang percaya, tidak mungkin. Saudara pasti dipengaruhi, tidak mungkin mempengaruhi mereka yang belum di dalam Tuhan. Itu pasti. Ya, tidak mungkin tidak. Ya, sehingga hanya ketika kita mau dipanggil keluar, eklesia, ya, kita mau mempunyai persekutuan yang baik, maka baru kemudian kita bisa kembali. Ya, kita bisa kembali dengan teman-teman kita. Ya, kita bisa kembali dengan kerabat kita. Dan pada waktu kita kembali bergaul dengan mereka, bukan kita yang dipengaruhi. Tapi bagaimana kita yang menunjukkan nilai-nilai Kristen itu seperti ini. Ya, sekali lagi, tidak harus dalam bentuk sedikit-sedikit, tapi menurut firman Tuhan. Begitu ya, tapi menurut Alkitab, tidak harus. Tapi di dalam bagaimana kita berespon ketika kita dengan teman kita mengalami situasi yang sama, begitu ya, kita akan menunjukkan sesuatu hal yang berbeda. Ya, sehingga sejauh mana kita sungguh-sungguh menyadari hal ini. Nah, saudara, pada waktu saya merenungkan hal ini, saya teringat kembali pada waktu saya pada masa kuliah. Ya, pada waktu itu kita bertemu dengan, saya mempunyai teman-teman, begitu ya. Ya, mereka sih pas pada waktu kebetulan Kristen semua. Dan di antara golongan itu saya dikenal sebagai yang paling alim kedua. Ya, yang berarti ada yang paling alim pertama. Begitu ya. Nah, kemudian kita lulus kuliah, kita sama-sama kerja ya. Sekian lama tidak ketemu sampai akhirnya ketemu kembali. Yang paling mengejutkan saya, itu waktunya tidak begitu lama. Tapi begitu kita ketemu kembali ya. Tadi yang dikatakan yang paling alim pertama. Yang kalau dulu ketemu selalu mengatakan, apa kamu tidak merasa ada kuasa Tuhan di sini? Begitu ya, sampai saya juga mikir, rasanya tidak merasa apa-apa sih, begitu ya. Tapi pada waktu kita bertemu setelah sekian lama tidak bertemu, wah bisa sangat berbeda ya. Ya, tidak ada lagi itu pembicaraan mengenai kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, begitu ya. Wah semua yang dibicarakan itu apa? Uang, 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 dan uang.
Begitu ya. Sehingga ini mungkin salah satu contoh yang ekstrim, yang hopefully tidak ada di antara kita yang seperti itu. Tapi peringatan Yosua itu bagaimanapun kita harus perhatikan dengan baik-baik. Jika pada waktu kita mau membuat rekomitmen di hadapan Tuhan, kita harus bertanya hari ini ya. Bukan cuma sejauh mana saya mau taat kepada firman, sejauh mana saya memperhatikan pergaulan saya. Dan sejauh mana saya juga menghargai pergaulan yang di gereja. Ya sejauh mana pada waktu ada persekutuan wilayah online dengan Zoom dan seterusnya, kita menyempatkan diri hadir. Bukan cuma sekedar karena harus dan seterusnya, tapi karena kita sadar kita perlu. Dan kita sadar kita perlu bukan cuma karena ada firman Tuhannya loh, yang menyampaikan firman Tuhannya baik, begitu ya. Ya itu penting. Sejauh mana kita juga menyadari kenapa kita mesti ikut persekutuan wilayah online, meskipun mungkin agak susah, cuma bisa pakai Zoom, ya karena pergaulan yang baik itu merupakan sesuatu hal yang penting. Ya sehingga sejauh mana, ya sekali lagi kita boleh mengingat komitmen kita di hadapan Tuhan, dan sejauh mana kita menyadari komitmen kita tidak bisa dilepaskan dari pergaulan kita. Ya sehingga biarlah ya peringatan atau juga nasihat terakhir Yosua kepada bangsa Israel juga menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap kita. Saya percaya setiap kita adalah orang Kristen yang baik. Ya kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh. Tapi biarlah kita menyadari pergaulan yang tidak baik. Itu bukan cuma merusakkan moral yang baik. Tapi bahkan juga bisa memundurkan iman yang sejati. Kiranya Tuhan menghindarkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan. Kalau Tuhan boleh menebus kami, dan bahkan Kau boleh menempatkan kami ya Tuhan di antara anak-anak Tuhan. Tuhan ampunilah kami kalau seringkali kami kurang mengindahkan peringatan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, meskipun kami menyadari kami perlu Tuhan. Seringkali kami mungkin kurang menyadari kami juga perlu saudara-saudara seiman kami. Kami yang menyadari kami perlu firman Tuhan. Ampunilah kami kalau kami seringkali kurang menyadari kami juga perlu bersekutu. Kami bersyukur kalau Tuhan melihat lebih jauh daripada apa yang kami lihat. Kami bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kami. Dan khususnya kami juga bersyukur Tuhan boleh menyediakan saudara-saudara seiman melalui siapa kami bisa bersekutu. Bahkan pada saat-saat seperti ini pun kami masih bisa bersekutu meskipun seringkali hanya bisa secara online. Ya Tuhan, ampunilah kami sekali lagi. Ajar kami untuk kami boleh memperhatikan pergaulan kami ya Tuhan. Berikan kepada kami saudara-saudara seiman di mana kami boleh bersama-sama bertumbuh. Sehingga pada waktu kami kembali ke dalam dunia, kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan kami yang belum mengenal Engkau. Bukan kami yang dipengaruhi oleh mereka, tapi bagaimana kami yang boleh memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa sekali lagi bagi setiap kami yang di dalam pergumulan, sakit penyakit, ataupun juga untuk pergumulan yang lain, bagi saudara-saudara seiman kami ya Tuhan. Saudara Tuhan sebagai sesama saudara seiman, kami mau bersama-sama juga mendoakan mereka, bagi mereka yang sedang bergumul di dalam sakit penyakit, di dalam pengobatan dokter, masih harus menjalani proses yang ada. Tuhan berikan kekuatan, dan pada waktunya Tuhan juga kalau Tuhan berkenan, Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan berikan kesembuhan. Demikian juga kalau ada di antara kami ya Tuhan yang di dalam pergumulan ekonomi, Tuhan juga berikan hikmat bijaksana untuk kami boleh melaluinya di dalam kekuatan Tuhan. Dan biarlah juga jika ada di antara kami ya Tuhan yang belum mempunyai teman untuk bergumul, biarlah Engkau juga yang boleh menunjukkan kepada kami ya Tuhan. Berikan kepada kami saudara-saudara seiman yang dengan mereka kami boleh bergumul bersama-sama. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, mari bersama dengan saudara-saudara seiman kita, bahkan bersama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan segala abad, kita mau melakukan pengakuan iman rasuli yang sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam menjalani dinamika kehidupan yang up and down seperti gelombang lautan. Terkadang dalam situasi yang down terutama, kita bisa jadi putus asa. Kita bisa jadi kehilangan sukacita. Satu lagu yang begitu indah yang terambil dari KPPK 50 mengajak kita untuk kembali mengingat, bahkan menghitung setiap berkat yang pernah Tuhan berikan pada kita. Yang dari lahir hingga detik ini kita kecap dan kita rasakan. Saya yakin dan percaya, jikalau kita menghitung berkat Tuhan, jikalau bisa, pastinya ada sukacita, ada rasa syukur yang selalu meluap-luap. Bersama kita nyanyikan Hitung Berkat-Mu. Bait yang pertama dinyanyikan pria, bait yang kedua wanita saja. Untuk refrennya bersama-sama. Pria saja. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Bersama-sama. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Wanita saja. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, dan kau bergirang dan terus memujinya. Bersama-sama. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bait yang ketiga. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersuka cita dan mengucap syukur. Kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami bersatu hati berdoa Tuhan, kiranya apa yang sudah kami persembahkan, Tuhan berkenan dan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami dan melalui gereja kami. Sehingga kehendak Tuhan dinyatakan, pekerjaan Tuhan diselesaikan oleh anak-anak-Mu yang berbagian dalam pelayanan di gereja kami. Kami bersatu hati mendoakan untuk para hamba Tuhan, majelis, pengurus, setiap aktivis yang Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan berikan hati yang takut akan Engkau, berikan hikmat dan penyertaan-Mu, sehingga setiap
sen yang dipakai boleh memuliakan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita boleh menerima berkat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang menjaga kita, sungguh boleh terus mengarahkan hati kita kepada Dia, menjauhkan kita daripada nilai-nilai yang salah, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap langkah kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat untuk kita semua. Hari ini ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama di online prayer meeting pada Rabu ini tanggal 18 November jam 7 malam. Saudari Eni akan men-sharingkan tentang memori tentang Pak Suwaji Wijaya. Dan kita akan sama-sama mendengarkan dan kita akan berdoa bersama. Mari kita semua mengikutinya. Lalu untuk Rabu depannya, pada tanggal 25 November jam 7 malam, kita ada persekutuan wilayah gabungan dengan pembicara yaitu Ketua Garam Budaya, Bapak Sandy Teja Laksana. Mari kita semua yang tergabung dalam persekutuan wilayah mengikuti acara ini. Lalu kita bergembira dengan lahirnya Rachel Ashley Johansson, anak ketiga putri dari Peter dan Jenny, cucu dari Ibu Yap Lee Swat, pada Minggu tanggal 8 November 2020. Segenap dari kita semua mengucapkan selamat kepada Peter dan Jenny. Lalu ada berita duka dengan berpulangnya ke rumah Bapa di sorga, yaitu saudari Jessica Theophany umur 22 tahun, keponakan dari Ibu Lydia dan Bapak Octavianus pada hari Sabtu 7 November di Bandung. Segenap dari kita mengucapkan berduka cita dan kita berdoa untuk penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan. Lalu kita membuka persembahan untuk Natal. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening yang tertera itu dengan tambahan angka 25 supaya bisa membedakan dengan transferan dari persembahan-persembahan yang lain. Lalu yang terakhir dari YAM, Young Adult Ministry, pemuda senior kita, melanjutkan eksposisi Efesus dengan pembicara penginjil Irene Widya Kusuma MDiv dari GI Hokintong. Jadi diharapkan semua Yamers bisa mengikuti pada hari Kamis jam 7 malam. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat selalu. Be safe, be home. God bless you.